Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala nikmatil iman wal islam wa nikmatul ihsan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita maksimalkan keperuntukannya, dan insya Allah kita akan ditambah nikmat tersebut. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah, contoh teladan dalam kehidupan kita, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk bermuamal. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuhkan sebuah tatanan keilmuan, yakni ilmu tentang keyakinan. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang keyakinan di dalam surat Fatir ayat 5. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatad dunya wala yughrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan janji itu benar. Ada janji surga, ada janji neraka, pahala, dan banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita harus yakini kebenarannya. Namun keyakinan tentang hal ini beragam dalam pandangan seorang hamba. Ada seorang hamba meyakini dengan ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Di dalam surat Al-Kautsar ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Lau ta'lamuna ilmu yakin." Ini menjelaskan bahwa ayat ini memberikan gambaran bahwa apakah kamu memahami tentang ilmu yakin. Nah, ini kita jelaskan dulu nih, apa ilmu yakin. Dalam ilmu hukum dijelaskan bahwa al-yakinu la yasalu bisyakki. Keyakinan tidak boleh dibatalkan atas keraguan-raguan. Jadi kalau yakin, yakin. Jangan dicampur adukan yakin dan ragu. Di dalam ilmu hukum, ketika orang sholat, dia yakin bahwa rakaatnya telah sempurna. Sholat subuhnya 2 rakaat. Ternyata ada keraguan. Nah, ini maka keraguan ini harus dihilangkan. Jikalau tidak, maka keraguan ini akan berdampak pada diri seseorang. Ya, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuhkan sebuah ilmu keyakinan. Yang pertama, Allah sudah menjelaskan bahwa kita butuh ilmu yakin. Satu contoh, ketika rekan-rekan ingin pergi ke saga, ketika ada yang menyampaikan, kamu tahu tidak saga? Kamu tahu tidak tempatnya saga? Tetapi ketika dia sudah pernah membaca berita, mendengarkan dan lain sebagainya, maka dia mengatakan, saya tahu. Dari mana kamu tahu? Dari informasi teman, si B, si A, dan sebagainya. Begitupun surga dan neraka.
Kita tahu dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Siapa yang menyampaikan? Baginda Rasul. Maka keyakinan harus mantap karena yang menyampaikan adalah orang yang terpercaya. Siapa orang yang terpercaya? Rasulullah SAW. Jadi orang yang sangat dipercaya, maka wajar ketika dia menyampaikan tentang ancaman dan siksaan, ya, pahala dan surga dan neraka dan sebagainya, maka kita harus yakin. Walaupun hanya sebatas mendengar, sebatas membaca, tapi yang menyampaikan adalah baginda Rasul, maka kita harus yakin. Inilah tataran ilmu keyakinan. Jangan ada yang ragu. Wah, siapa bilang ada neraka? Siapa yang sudah ke sana? Ya, belum ada yang ke sana. Apakah neraka ada? Ya sudah. Yang penting kita melihat, kita membaca, yang menyampaikan orang yang jujur, orang yang benar, dia seorang nabi, maka kita harus yakin. Hilangkan rasa keraguan itu. Satu contoh lagi, ketika ada orang yang bertanya, di mana Iya'in Fatahul Muluk? Ada yang menjelaskan di Bupar, letaknya di Bupar, di distrik Heram. Supaya dia bertambah kuat keyakinan, maka dia pergi ke sana. Ya. Ketika dia ditanya, kamu sudah ke sana? Tahu, saya sudah pernah ke sana dan saya melihat tempatnya, kampus Iya'in Fatahul Muluk. Maka ini menggambarkan bahwa dia masuk dalam level hakul yakin. Dia sudah mantap bahwa dia pernah melihat. Maka dia bisa akan menjelaskan kepada orang lain. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah rasa keyakinan kita harus kita pupuk. Jangan sampai kita ragu. Jangan sampai kita bertanya-tanya apakah ada siksaan dalam kubur. Apakah tulang belulang kita akan menyambung kembali kemudian dihidupkan, dia bangkitkan di hari kemudian, diminta pertanggungjawaban. Ada segelintir pemahaman orang yang mengatakan tidak demikian, tidak ada hal demikian. Nah ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita permantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakul yakin. Ketika Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat, dengan membuktikan dengan ilmu, sains, teknologi, ketika orang berwudu akan menyegarkan, akan membuat orang cerdas ketika banyak sujud, mengatur jantung dengan sempurna dan lain sebagainya manfaat dari sholat. Sekarang sudah terbukti dengan teknologi yang dipersiapkan oleh ahli-ahlinya, maka muncul rasa hakul yakin bahwa kebenaran tentang ibadah-ibadah membawa manfaat. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah. Jadi kita sebagai hamba harus taat. Sami'na wa ata'na. Konsep seorang hamba ketika keyakinannya sudah bagus, keyakinannya sudah mantap, apa yang diinformasikan dalam Al-Quran, dalam hadis, maka ia menerima secara utuh, tidak mempersoalkan lagi, tidak bertanya lagi dan sebagainya. Nah ini banyak orang-orang yang menjudutkan ajaran agama Islam sehingga yang lain bisa menimbulkan keraguan. Contohnya ketika ada yang bertanya, kenapa harus sujud? Kenapa harus menghadap ke Ka'bah? Kenapa harus menyembah dan sebagainya? Menyembah Allah yang tidak ada, menyembah Tuhan yang tidak wujud. Nah ini ketika ilmu tidak mantap, ilmu akidahnya tidak bagus, maka bisa dia beralih, bisa dia menjadi orang yang murtad. Nah ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita butuhkan ilmu yakin. Kita butuhkan ilmu yakin. Dengan apa? Menggunakan pandangan semua panca indera
sehingga kita mendapatkan level selanjutnya, yaitu ainul yakin, yang bisa merasakan, bisa melihat dan lain sebagainya, bisa mendengar, sehingga kita masuk tataran hakul yakin. Nah, ini rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang mengatakan bahwa maksiat itu lezat? Nah, bagi penikmat kemaksiatan. Tapi coba kita tanya juga orang yang ahli ibadah, kenapa ibadahnya dia merasakan lezat? Karena dia penikmat ibadah. Jadi tergantung menikmati. Ketika orang yang selalu berkecimpung dalam kemaksiatan, melanggar ajaran Allah, memakan makanan yang bukan haknya, sehingga dia mengatakan lezat. Jangan sampai ada terucap dalam bibir kita, makanan atau barang yang kita curi jauh lebih nikmat dibanding barang yang kita beli. Nah, ini bahasa yang menyesatkan ini. Ini ada ungkapan seperti ini berarti perlu memperbaharui pengetahuannya, akidahnya dan lain sebagainya. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ilmu yakin, di dalam surat Al-Waqiah pun dijelaskan bahwa tataran hakul yakin, inna hasalahu hakul yakin, bahwa sesungguhnya kata Allah inilah hakul yakin, kebenaran yang utuh. Untuk memperoleh kebenaran yang utuh, maka kita harus sungguh-sungguh beribadah. Ketika kita sholat, kita nikmati ibadah sholat itu. Ketika kita bersedekah, kita nikmati bersedekah. Ketika kita membantu orang, kita nikmati dengan rasa menikmati, sehingga hadir dalam keimanan kita bahwa beribadah itu ternyata cukup lezat. Ternyata ibadah itu sangat lezat. Nah, pun demikian dengan orang yang ketika melaksanakan maksiat. Ya, kenapa maksiat dia terus melakukan maksiat karena dia merasakan kenikmatan. Tapi ingat, ketika kemaksiatan dia lakukan, dia merasakan nikmat, itu hanya sifatnya sementara. Setelah itu dia akan merasakan penderitaan. Coba kita lihat orang yang minta maaf, yang lagi minum khamar, hari itu dia merasakan kenikmatan, tapi setelah minum, jantungnya rusak, napasnya rusak dan lain sebagainya. Ketika sakaratul maut, hidupnya lebih sengsara dibanding orang yang melaksanakan ibadah. Ketika meninggal, dia meninggal dengan tenang. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuhkan ilmu yakin. Ilmu yakin. Kita butuhkan ilmu kepastian bahwa janji Allah itu benar. Tidak ada janji Allah itu tidak benar. Cuma pemahaman kita ketika menunggu janji itu tidak ada, kita mengatakan bahwa itu tidak ada. Tapi Allah tidak langsung memberikan. Tapi bagaimana Allah memupuk keyakinan itu supaya kita menjadi yakin. Ya rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dekat sama Allah, dekat dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan, dan insya Allah dalam diri kita akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepadanya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang soleh, ketika beribadah merasakan kepuasan, sehingga keyakinan itu semakin mantap. Munculnya keyakinan kita semakin yakin karena pengetahuan kita yang cukup, ibadah kita yang maksimal, sehingga kedekatan kita dengan Allah itu semakin dekat. Dan insya Allah ketika hamba dekat dengan Allah, dengan Tuhannya, maka apapun yang diminta pasti akan diberikan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, dengan ibadah-ibadah yang berkualitas, dengan ilmu pengetahuan yang kita dapati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.